Baik, saudara-saudara mahasiswa, pada hari ini topik kuliah kita, Anda mungkin masih ingat ketika bagian dari filsafat pemerintahan itu ada yang disebut dengan filsafat aksiologi, ya, atau aksiologi di dalam filsafat. Nah, bagian dari aksiologi itu adalah seberapa besar sebetulnya ilmu pemerintahan mampu menjembatani, mampu memfasilitasi agar pelaksanaan atau penyelenggaraan pemerintahan bisa berjalan dengan baik, kan begitu ya. Nah, oleh karena itu di situ berperanan yang dimaksud dengan aksiologi. Nah, bagian dari aksiologi itu kan berbicara mengenai how to make, how to build ya, good governance, tata kelola pemerintahan yang baik, gitu kan. Jadi sebetulnya kalau ujung dari filsafat ilmu pemerintahan pada kategori aksiologi adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan secara baik atau terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Seperti itu, ya. Jadi kalau misalnya Anda melihat beberapa hari yang lalu warga Kota Bekasi sempat heboh dengan munculnya satu fenomena kejadian, ya, ada OTT misalnya kepala daerah karena adanya temuan dari KPK, ya, seperti itu, ya. Kita tidak berbicara politiknya, tapi kita berbicara kalau memang itu benar adanya, bahwa di situ tidak lagi sebagai pelanggaran etika tapi memang sudah tindakan pidana, lebih dari etika. Nah, seperti itu. Nah, etika pemerintahan itu adalah upaya-upaya preventif, upaya-upaya sebelum kejadian agar perilaku-perilaku orang-orang, ya, manusia-manusia dalam pemerintahan itu memang sesuai dengan aturan normatif, ya, seperti itu. Karena dia ada, dia hadir itu karena memang atas izin dari masyarakat, atas izin atau pilihan masyarakat, ya. Itu secara faktanya. Kalau secara qadarullohnya ya memang atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kita sering melihat ada fenomena-fenomena kepala daerah, ya, pejabat pemerintah, ya, terciduk salah satunya melalui OTT itu. Padahal yang bersangkutan kepala daerah itu sudah sekian periode gitu kan. Itu sebetulnya harusnya dia paham betul siapa dirinya, kenapa dia duduk di pemerintahan, bagaimana dia harus bertindak dan berperilaku. Sudah jelas di dalam awal dia ketika dilantik pun di situ kan ada yang disebut dengan sumpah atau janji sebagai pejabat publik, kan seperti itu. Namun yang namanya manusia seringkali terjadi hal-hal yang di luar kendalinya. Nah, di luar kendalinya itu sebetulnya bisa dari dirinya, kalau dorongan emosi, nafsu, dan seterusnya, syahwat berkuasa, syahwat materi, atau juga dari keluarganya, atau orang-orang terdekatnya, atau kolega di dalam organisasinya, dan seterusnya. Banyak macam-macam yang mempengaruhi seseorang berubah perilakunya. Terkadang juga saya tidak kaget lagi ketika mahasiswa saya sudah menjadi pejabat, itu alumnus itu kan sudah menjadi pejabat, sudah lain perilakunya. Nah, itu bisa jadi pada saat dia, ya mungkin pada saat punya kuliah dia punya idealisme, pada saat awal bekerja dia masih punya mimpi gitu. Tapi begitu dia berkecimpung di dalam dunia politik pemerintahan, maka di situ ada hingar-bingar, di situ ada dunia-dunia syahwat politik, kekuasaan, ekonomi, maka terjadi yang disebut dengan gradasi, penurunan-penurunan. Ya, idealisme menjadi turun dan segala macam. Dan itu banyak. Ya. Jadi saya sudah hampir 30 tahun jadi dosen, ya tahulah gitu kan. Bisa jadi di antara orang tua Anda juga mahasiswa saya gitu kan, dulu di sini di kelas karyawan atau di kelas-kelas eksekutifnya. Ya. Atas itu maka bagi saya menyampaikan materi terkait dengan etika pemerintahan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi penting. Gitu ya. Nah, atas itu ya, tugas nanti yang saya amanahkan kepada Anda juga adalah berbicara sebetulnya bagaimana sih etika pemerintahan itu kan berperanan, etika pemerintahan berfungsi, etika pemerintahan berkontribusi terhadap upaya pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Itu tema besarnya nanti yang Anda kewajiban menulis. Judulnya bisa macam-macam ya, bisa by case, bisa apa segala macam terserah. Nah, bagaimana Anda jangan bertanya lagi pada saya, Pak, bagaimana cara menulis yang baik?
Sekarang sudah sangat banyak ya. Anda buka googling aja, cari salah satu artikel, Anda lihat seperti apa polanya, dan Anda ikuti seperti itu. Jangan pernah mengatakan tidak bisa kalau Anda tidak mencoba. Maka mencoba jauh lebih baik. Kalau di dalam mencoba ada perjuangan. Begitu ya. Jadi hanya manusia yang malas, yang tidak mau mencoba, yang tidak mau berjuang, yang tidak akan berhasil. Jadi seseorang yang melakukan dengan upaya-upaya tertentu ya dalam kapasitas yang dia miliki, pasti dia akan mencapai sesuatu yang dia harapkan. Seperti itu ya. Baik, saudara-saudara mahasiswa, izinkan saya untuk share materi. Atau ada pertanyaan dulu sebelum dimulai? Ada pertanyaan atau hal yang mau disampaikan sebelum dimulai? Untuk tugas yang tadi Bapak kasih tahu itu maksudnya gimana, Pak? Oh, nanti kalau gitu nanti saya akan sampaikan di akhir kuliah ya. Mengenai tugas, cuman saya akan menyampaikan bahwa nanti ada tugas. Dan seperti apa tugasnya, bagaimana caranya nanti di akhir kuliah ini saya akan sampaikan. Demikian ya, Dewi. Ya, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa semuanya, saya akan masuk ke dalam materi dan izinkan saya untuk men-share materi kuliah kita pada hari ini. Sudah terlihatkah? Sudah, Pak. Baik. Etika pemerintahan, ya. Etika pemerintahan sebagai bagian dari filsafat pemerintahan. Tadi di awal saya mengatakan bahwa ketika berbicara filsafat pemerintahan, kita tidak akan lepas dari yang namanya ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dan ketika berbicara etika pemerintahan, maka etika pemerintahan merupakan bagian dari pembahasan aksiologi pemerintahan. Kenapa demikian? Karena etika pemerintahan ini berbicara mengenai perilaku, tindakan, aktivitas, kegiatan ideal yang harus dilaksanakan oleh pejabat-pejabat politik, pejabat publik, pejabat pemerintahan, dan lain-lain. Seperti itu ya. Jadi saya akan membahas mengenai etika pemerintahan sebagai bagian dari filsafat pemerintahan. Demikian. Baik, saudara-saudara mahasiswa, kita lihat bagaimana sebetulnya konsep etika pemerintahan. Ya. Nah, berbicara mengenai konsep etika pemerintahan ini, ya sebagai dasar awal pertamanya adalah sebagai sumbernya adalah dari ilmu filsafat, dari filsafat itu sendiri. Ya, etika itu juga sebagai ilmu pengetahuan. Jadi yang diajarkan, yang disampaikan, ya kejujuran, ya ketelitian, kerapihan, ya cara bicara, cara bertindak, itu kan diajarkan, disampaikan. Seperti saya ini juga menyampaikan ilmu pengetahuan. Kemudian sumber dasar etika pemerintah juga dia sebagai hal yang bersifat sistemik, sistem, satu kesatuan. Bukankah yang namanya perilaku dan bertindak manusia itu juga berangkat dari pikiran? Bukankah pikiran juga dari pengetahuan? Bukan pengetahuan juga diajarkan. Nah, itu sistemik ya, sampai kepada efeknya, infeknya, dampaknya. Jadi etika pemerintahan merupakan sistem yang satu sama lain saling berkorelasi, yang satu sama lain saling berhubungan, yang satu sama lain saling berdampak. Nah, seperti itu ya. Makanya di dalam kehidupan manusia tidak boleh membiarkan yang namanya permisif. Boleh jadi Anda melihat saya kaku ya, saya kaku misalnya dalam hal tertentu. Karena untuk mendisiplinkan, jadi saya itu berbicara hitam putih. Ya, saya pernah mengatakan pada Anda, jangan berharap Anda ikut kuliah dengan saya, tapi ketika Anda tidak mensubmit, yang saya maksudkan Anda dianggap kuliah, enggak gitu. Karena kita sekarang udah berorientasi tidak pada hadir fisik, tapi bagaimana outputnya. Nah, jadi lebih kepada bagaimana Anda mampu menuangkan dalam bentuk tulisan. Makanya saya selalu memberikan tugas meresum kepada saudara. Itu asumsi saya ya, dengan menulis kembali berarti Anda memahami gitu, seperti itu ya. Jadi kalau Anda yang tidak mensubmit, mohon maaf, Anda tidak dianggap hadir kuliah oleh saya. Ya, itu setelah UTS ya. Kalau sebelum UTS saya
abai. Gitu. Kenapa demikian? Nah, itu dalam upaya ini menanamkan nilai-nilai, membangun sistem, membangun moral. Yang kedua moral. Moral itu kan menyangkut perilaku, adanya dalam diri. Jadi setiap orang. Gitu kan. Boleh jadi seseorang punya pendidikan tinggi, boleh jadi seseorang punya kekuasaan, punya perusahaan besar dan seterusnya. Tapi boleh jadi moralnya rendah itu kan. Nah, moral itu bisa dari tindakan, ucapan, perilaku, cara dia berpakaian, cara dia berucap, cara dia bergaul, itu norma, moralitas. Moral. Makanya dulu zaman saya kecil itu ada yang namanya pendidikan moral Pancasila. Jadi nilai-nilai Pancasila bagaimana ditanamkan kepada anak-anak sekolah. Ya. Kemudian juga berbicara etika pemerintah itu norma. Norma itu aturan, tata tertib, kedisiplinan ya. Semua ada tata aturannya. Kalau hidup tanpa aturan itu akan menjadi apa namanya? Ya. Saya lihat di medsosnya gubernur, bukan gubernur, sorry, teman saya yang jadi kepala dinas PUPR di Kota Bandung, Pak Didi. Itu dia dengan timnya membangun Kota Bandung supaya menjadi indah ya, tebing-tebing yang jelek menjadi bagus, dia kasih lukisan segala macam gitu kan. Ada dua anak muda gitu membuat mural di situ kan, mural acak-acakan, tulisan apa segala macam dan kena CCTV. Nah, itu kan melanggar norma, melanggar aturan. Di satu sisi orang membangun, di satu sisi orang merusak gitu. Memang ada orang yang tidak suka atas kemapanan, orang yang tidak suka keteraturan. Nah, orang yang seperti itu hidupnya di hutan, siapa kan hutan rimba yang akan mengancam dia. Di hutan pun punya ada tata sistemnya. Kalau Anda melihat kenapa bisa di Papua kemarin banjir, kenapa di Sumedang banjir 2 hari yang lalu juga longsor, kenapa? Karena sistem alam berubah. Siapa yang merubah? Ya bagian dari sistem itu yang salah satunya manusia. Ya, semua ada aturannya. Jadi kalau Anda merasakan sekarang muncul banjir lah, muncul polusi di mana-mana, itu karena aturan tidak dipakai, norma tidak dipakai, sistem tidak dipakai. Nah, itu adalah sumber-sumber ketika kita berbicara mengenai etika pemerintahan. Nah, jadi konsep dasar pertama kedua adalah bahwa etika pemerintahan berlandaskan pada sistem. Sistem apa? Sistem nilai. Nilai itu apa ya? Nilai itu hal-hal yang baik ya. Misalnya nilai-nilai dalam kepegawaian negerian ya, kalau pegawai itu menggunakan seragam di hari-hari tertentu, tidak boleh menunjukkan kemewahan, itu kan nilai-nilai. Nilai itu bisa tertulis, bisa tidak tertulis. Di atas nilai itu ada norma. Norma itu aturan yang disepakati, bisa norma formal, bisa non formal. Norma formal disebut dengan hukum, undang-undang, perda. Serta juga aturan-aturan pemerintah lainnya yang di dalamnya tentu saja ada filosofinya, ada filsafatnya, ada falsafahnya, dan ada konstitusionalnya secara tertulis. Begitu. Ya. Jadi saya selalu berulang mengatakan kepada mahasiswa bahwa ketika kita punya hak untuk bebas bertindak, bebas berbicara, di sisi lain kita juga berhadapan dengan hak orang lain yang ingin apa? Ingin nyaman, ingin aman, yang ingin tidak terganggu seperti itu. Maka di situ sebetulnya tanpa kita melihat hukum tertulis pun, ketika kita berucap bertindak harus melihat juga bagaimana orang lain terganggu tidak. Misalnya begini ya, saya mobilitas saya lebih banyak menggunakan moda umum ya, lebih banyak menggunakan moda umum gitu kan. Nah, di situ kadang-kadang orang kan muter video kah atau musik kah dikerasin gitu di handphone dia. Padahal ada saya, ada penumpang lain yang merasa terganggu. Nah, itu berarti dia tidak memperhatikan nilai, tidak memperhatikan norma seperti itu. Ya. Yang baik yang bagaimana? Menggunakan headset. Karena yang bisa menikmati dia sendiri, kan begitu. Pun juga kalau di jalan raya ya, kenapa misalnya polisi melarang ada kegiatan-kegiatan motor-motoran, ya, kebut-kebutan segala macam. Ya, karena mengganggu. Ya, berikutnya lagi adalah berbicara etika pemerintahan. Nanti yang saya tadi sampaikan di awal, ujungnya adalah konteks membangun, konteks mewujudkan good governance, tata kelola pemerintahan yang baik, tata kelola pemerintahan yang bersih, yang sehat. Ya, seperti itu.
Nah, itu konsep etika pemerintahan yang ketiga. Kemudian di situ adalah bagaimana dengan etika pemerintahan fokus pada penyelenggaraan sistem pemerintahan negara dalam mencapai tujuan negara. Jadi sebetulnya ujungnya, kenapa etika pemerintahan menjadi penting adalah sama untuk mencapai tujuan negara. Adil, makmur, sejahtera, ya, aman, tertib, itu tujuan bernegara. Dan yang terakhir adalah berbicara etika pemerintahan, karena hubungannya dengan pemerintahan, ya birokrasi dan lain-lain, maka pendekatan pada sistem itu menjadi hal yang penting. Pendekatan pada struktur menjadi hal yang penting. Dan pendekatan pada perilaku birokrasi menjadi hal yang penting. Jadi hubungannya dengan sistem politik, sistem pemerintahan nasional, sistem pemerintahan daerah, itu sistemnya. Struktur-strukturnya, struktur yang dimaksud adalah misalnya presiden, lembaga tinggi negara, kabinet, dan seterusnya. Di daerah pun sama, gubernur, SKPD, dan seterusnya. Di daerah kabupaten kota pun sama, di desa pun sama, struktur. Nah, di dalam sistem itu, di dalam struktur itu ada orang-orang yang disebut dengan ASN, ya, aparatur sipil negara, ada yang disebut dengan birokrat, pegawai negeri, ya, pejabat politik, anggota dewan, itu orang-orangnya. Orang-orangnya ya harus apa? Dalam pendekatan tadi, pendekatan perilaku, perilakunya perilaku yang baik, yang benar, sesuai dengan apa? Nilai, norma, aturan yang berlaku pada negara kesatuan Republik Indonesia kalau di Indonesia. Ya, karena begini, kalau berbicara mengenai etika pemerintahan, etika politik, gitu, bisa jadi ada hal-hal nilai yang ada di Indonesia itu tidak berlaku di negara lain. Artinya kan keberlakuan itu juga sangat relatif dalam hal tertentu. Tapi kalau yang berlaku umum, biasanya ini menyangkut human right, ya, menyangkut asas-asas hak pribadi manusia, itu sama semua. Tapi dalam kelokalan itu ada local wisdom, namanya local wisdom berlaku di Indonesia, ada local wisdom di di kabupaten kota tertentu, bahkan ada local wisdom di desa-desa adat. Satu waktu coba Anda kalau misalnya liburan, ya, saya pernah dulu bawa mahasiswa saya ke kampung adat, Kampung Naga. Saya bawa ke kampung adat di situ Cangkuang, gitu, ada kampung adat. Itu dia punya norma etika. Saya juga pernah ada studi di kampung adat di wilayah di Bali, gitu kan. Itu juga ada kampung adat. Di situ ada local wisdom. Sehingga apa? Rata-rata di wilayah adat, di kampung adat itu memang tentram, damai, tidak pernah berkeluh kesah, gitu. Karena semua sumber daya alam sudah menyiapkan dan itu dikelola dengan baik. Bahkan kalau kita berbicara mengenai norma adat, misalnya saya pernah di Kampung Naga, saya pernah bawa student saya, mahasiswa itu seminggu di sana tidur. Saya sebarkan di beberapa rumah penduduk, gitu kan. Dan mereka biar menyatu dengan alam mereka. Ketika mahasiswa misalnya mandi dengan air pancuran, ya kan, ini bagaimana dia cara berperilaku, berucap segala macam, itu betul-betul dia merasakan. Nah, bahkan ada satu aturan, kalau yang namanya mengambil pohon, katakanlah pohon bambu satu batang, maka warga itu wajib menanam dulu 10 batang. Itu artinya ada penjagaan perlindungan. Nah, fakta yang terjadi di lapangan kita lihat, hutan dibabat, gunung digundulin, ya, tanahnya dikerukin, tidak dilakukan reklamasi, reboisasi, ya udah, banjir adanya lah. Nah, itu salah satu akibat kenapa etika tidak dilaksanakan. Sampai sini ada hal yang mau didiskusikan, silakan. Jika ada pertanyaan. Atau Anda paham nggak yang saya maksudkan sebagai introduction-nya? Halo? Halo? Paham, Pak. Yang lain? Paham, Pak, paham. Alhamdulillah. Yang lain? Lanjut, Paham, Pak. Pak. Oke, terima kasih. Baik, saudara mahasiswa, saya lanjutnya. Nah, ini ada beberapa pendekatan. Ada beberapa pendekatan dalam konsep filsafat pada implementasi etika pemerintahan. Nah, ini pendekatan-pendekatan ini saya merujuk pada beberapa ilmuwan, ya, tokoh-tokoh filsafat, ya, para filsuf, ya.
Misalnya dalam pandangan filsafat idealisme dari Socrates, dia mengatakan bahwa kebenaran dan kebaikan nilai objektif, faktual maksudnya, harus dijunjung tinggi oleh semua orang. Jadi kebenaran yang disepakati, kebenaran yang objektif, fakta memang ada di lapangan itu harus dijunjung tinggi. Tadi seperti yang Anda katakan, bahwa kalau kita memotong pohon dan tidak menanam kembali, maka akan rusak. Maka oleh karena itu kita sepakati, kita taati bahwa menanam lebih dari jumlah yang diambil adalah lebih baik. Itu namanya filsafat idealisme. Ya. Jadi jangan lunturkan idealisme dalam diri Anda. Jadi pragmatis penting untuk kepada kondisi darurat kita harus berpikir pragmatis, jangan diribet-ribetin. Tapi dalam hal kita punya mimpi, kita ingin membangun sesuatu, kita membangun harapan-harapan tentu itu idealisme perlu. Dan dunia mahasiswa ada dunia idealisme. Gitu ya. Jadi kalau mahasiswa yang sekarang baru aja semester 5, semester 3 udah tidak punya idealisme, ah udahlah, gua mau yang penting mau kuliah. Ntar mau gimana, ntar. Enggak, Anda harus punya mimpi. Karena kalau usia muda sudah tidak membangun mimpi, bagaimana nanti ketika Anda sudah menjadi seniornya, udah bekerjanya, maka akan muncul nanti pemaluman permisif, dan itu sangat merusak. Ya. Baik, berikutnya adalah filsafat idealisme dari Plato. Sebetulnya ini juga berkaitan dengan yang dikemukakan oleh Aristoteles ya. Dia mengatakan bahwa kebenaran sejati itu yang hakiki gitu kan, adalah kebenaran yang tergambar dalam ide bahwa pemerintah negara ideal itu merupakan komunitas etikal untuk mencapai kebajikan dan kebaikan. Komunitas etikal itu komunitas itu masyarakat, penduduk. Ya, penduduk, masyarakat, warga sipil, di situ dikatakan harus yang mendasarkan pada taat aturan. Yang mendasarkan pada komunitas etikal itu adalah yang memang mereka selalu taat aturan, taat norma, nilai, dalam apa? Untuk kebaikan bersama, untuk kebajikan bersama. Kan begini di dalam kehidupan masyarakat, kalau saya menyitir dari pendapatnya Plato yang juga berkembang dari sebetulnya dari Aristoteles, karena Plato itu kan murid Aristoteles, dikatakan bahwa kadang-kadang dalam implementasi kita kan merasa ada sesuatu yang kita tidak cocok dengan beberapa poin itu. Tapi kan karena kita berada di dalam komunitas bersama, maka kesepakatan itulah yang harus saya ikutin juga. Atau dalam implementasi lebih jauh ya, kita melihat ada perda, ada undang-undang, itu kan yang namanya perda, undang-undang tidak selalu nyaman bagi kita. Tapi walau bagaimanapun juga kita harus taat aturan itu, karena itu keputusan bersama. Dan prinsip demokrasi kan begitu. Baik, kemudian adalah dari Thomas Hobbes, filsafat idealisnya, dia mengatakan bahwa ya ini tentu saja Hobbes itu merujuk kepada teori perjanjian sosial, di kontrak sosial ya. Di situ dikatakan bahwa kedaulatan kekuasaan absolut yang tak terhingga, yang tak terbatas dan abadi itu tidak ada. Kenapa? Karena yang namanya kekuasaan absolut itu senantiasa dibatasi oleh undang-undang. Oh, kan kadang-kadang orang udah bosen ya. Ada. Coba Anda perhatikanlah di dunia barat, terutama orang udah bosen dengan kemewahan. Orang udah bosen dengan dunia hingar-bingar. Dia menyepi. Karena pasti di situ akan dibatasi oleh ini, oleh ini, oleh ini. Dia menyepi. Ya. Dia berkontemplasi. Saya kalau Anda lihat di YouTube kan ada orang bule menetap di Pangandaran, menyepi, bikin rumah sendiri di pedalaman di Bali. Bahkan saya pernah ya ke salah satu pedalaman di NTT ya, selalu pedalaman di di Sulawesi. Itu banyak orang-orang yang sudah bosan dengan hingar-bingar. Bahkan saya punya sahabat baru sekarang kebetulan kan saya bersama-sama mengurus pesantren gitu kan, mengelola pesantren. Ya saya sih membantu karena saya bukan kiai, tapi saya punya itikat baik bahwa hidup ini kan harus bermanfaat. Nah, mungkin sebulan setengah yang lalu saya berkenalan dengan salah satu keluarga. Keluarga itu sangat sederhana dalam tampilannya. Tapi saya juga akhirnya menjadi tahu bahwa itu adalah orang yang pernah menjadi kaya raya.
dan ternyata bagi dia kekayaan itu tidak apa-apa, dan arus balik dia berubahnya itu setelah anak nomor 2-nya meninggal dunia. Betapa kekayaan tidak ada manfaatnya, betapa dunia itu sia-sia, fana itu. Akhirnya apa, bisnis dia itu dia silahkan yang mau ambil materi apanya dibagi-bagikan ke pesantren kemana, kan dia punya bisnis KP, punya bisnis apa-apa macam-macam. Nah, dia pernah bekerja di perusahaan asing, suami istri bekerja di perusahaan asing tadinya. Akhirnya dia bilang, saya tidak punya apa-apa, apalagi saya Pak Awas hanya bisa untuk makan saja. Dan ini tenang bagi saya. Ya, jadi artinya apa namanya, ya mungkin dia udah selesai dengan dirinya gitu. Makanya dia coba berkontemplasi, dia coba mengarahkan dirinya untuk menjadi lebih baik dengan cara-cara yang dia punya. Nah, jadi gitu. Jadi terkait dengan pernyataan Hobbes ini juga bahwa kalau seseorang tanpa kendali, kalau Anda perhatikan kenapa ada OTT, kenapa ada apa namanya korupsi, kenapa ada pelanggaran apa namanya anggaran dan lain-lain, karena orang sebetulnya naluriahnya naluriah binatang tuh muncul, berkuasa muncul, syahwat itu tinggi gitu kan. Maka perlu aturan. Nah, Hobbes itu mengatakan itu sebetulnya tidak ada. Jadi pasti akan kena dengan aturan itu. Begitu ya. Berikutnya adalah dari pendekatan yang dikemukakan oleh John Locke. John Locke mengatakan bahwa sama juga dia dalam teori perjanjian sosial dan kontrak sosial, dikatakan bahwa kebahagiaan dan kesusilaan, kebahagiaan diri manusia dan kesusilaan itu dihubungkan dengan peraturan. Misalnya peraturan karena ada perintah Tuhan, kalau orang Islam ya dari Allah Subhanahu wa taala, sumbernya dari Al-Qur'an dan hadis gitu kan, undang-undang negara, hukum-hukum pendapat umum dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kalau kita bahagia menurut John Locke, manakala kita melakukan sesuatu, bertindak yang tidak melanggar. Karena ujung dari semua itu adalah ketertiban, kenyamanan, kebahagiaan bersama. Seperti itu ya. Berikutnya lagi adalah Rousseau. Rousseau mengatakan bahwa di sini manusia itu mempunyai kekuasaan dan hak yang secara kodrat memang ada. Jadi yang nama ingin berkuasa itu ada gitu. Makanya kalau dalam bahasa ini sederhana itu yang nama ingin berkuasa itu kan binatang. Gitu. Tapi dibatasi oleh undang-undang agar tidak liar kan seperti itu. Karena ada lagi ya, ada istilah kan di dalam ilmu politik itu homo homini lupus. Manusia itu menjadi pemangsa atas manusia yang lain. Makanya kan dalam berpolitik, pemilu sering mendengar ada apa politik uang ya, membeli suara segala macam itu kan haus dia kekuasaan dengan cara apapun dia akan lakukan, gitu ya. Namun menurut pendapat dari kontrak sosial ini, Rousseau ini dikatakan bahwa nggak bisa itu dilakukan karena di dalam hidup itu harus melalui perjanjian antara siapa? P dan YD kalau dalam bahasa saya yang pernah saya sampaikan, pemerintah dengan yang diperintah. Maka ada muncul pemilu, pilkada dan seterusnya. Ya. Jadi dengan demikian maka sebetulnya kekuasaan monarki ya, monarki tak terbatas ya, monarki absolut ya atau apalagi tirani gitu kan, itu sudah tidak lagi zaman sudah tidak sesuai lagi karena selalu dibatasi oleh yang namanya undang-undang. Kemudian filsafat yang ditemukan oleh Hegel mengatakan bahwa negara itu menjelma dari ide. Ya. Rakyat ada demi negara, agar ide kesusilaan itu terwujud. Negara mempunyai hukum tertinggi terhadap negara bagi rakyatnya, gitu kan? Betul. Jadi makanya dalam Hegel itu negara itu adalah rakyat. Rakyat itu yang menentukan. Nah, seperti itu. Nah, kembali ke dalam diskusi pada konsep pendekatan filsafat dalam etika ini, ternyata etika pemerintahan ujungnya adalah perjanjian secara politik dan pemerintahan antara rakyat dan pemerintah. Wujud dari perjanjian itu muncul kesepakatan dalam bentuk undang-undang kalau di nasional, perda kalau di daerah. Berikutnya lagi, untuk terwujudnya kesepakatan tadi, tujuan negara menjadi adil, makmur, tertib, maka undang-undang perda ini harus ditaati bersama untuk mencapai tujuan bersama. Ujungnya ke sana ya, ternyata. Jadi etika pemerintahan ujungnya adalah bagaimana kita berperilaku, baik warga masyarakat maupun pemerintahan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Paham? Tidak? Cukup jelas, Pak. Yang lain selain Sidwi?
Paham, Pak. Paham, Pak. Baik, terima kasih si Pak Ayu. Kartomi, terima kasih. Baik, saya lanjut. Jadi kalau begitu, apa sih inti dari etika pemerintahan? Dua poin yang kita bisa ambil. Pertama adalah ajaran terkait dengan etika pemerintahan ini, ajaran dari filsafat pemerintahan, ya, agar penyelenggara pemerintahan, maksudnya birokrat, ya, politician dan lain-lain, ya, untuk berperilaku yang baik, untuk berperilaku yang benar, sesuai dengan nilai-nilai keutamaan. Nilai keutamaan apa ya? Berdasarkan ideologi Pancasila, Undang-Undang 45 dengan undang-undang, ya, yang berhubungan dengan hakikat manusia di dalam kegiatan memerintah, di dalam kegiatan pemerintahan, di dalam aktivitas pemerintahan. Jadi cek orang Sunda mah mun jadi pegawai negeri itu kudu bener digawena, kudu bener kelakuanana gitu tuh. Bukan sekedar petantang penting pakai seragam, ya, petantang penting karena punya otoritas, enggak, kudu bener. Kayak saya suka mesem-mesem aja kalau ada orang legia gitu pakai seragam pejabat, nanaon nggak ada apa-apanya, ya, seperti itu. Ya saya tidak ini juga, saya juga pernah berdampingan dengan mereka yang namanya bupati, wali kota, gubernur, pernah duduk satu meja dalam forum tertentu gitu kan, walaupun tidak sering. Karena saya berusaha tidak merapat kepada mereka gitu kan. Ya nggak apa-apa, itu pilihan saya gitu kan. Cuman ketika berkesempatan ya saya sampaikan apa yang menurut saya baik dilakukan, ya, seperti itu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah filsafat pemerintahan ini, ya, berbicara mengenai etika pemerintahan selalu terkait dengan pertanyaan apakah yang sebaiknya atau sesuai, yang baik atau yang benar, yang saya atau dia lakukan dalam berpemerintahan. Kalau sebenarnya gini, sebelum kita memutuskan, sebelum kita bertindak, pikir dulu. Kalau saya begini boleh enggak, kalau begitu benar enggak gitu. Tidak akan pernah terjadi yang namanya OTT, tidak akan pernah terjadi yang namanya tindakan pelanggaran, korupsi, maka anggaran kalau ya, dia berpikir sekian kali. Beda dengan dunia bisnis ya, kalau bisnis kan begini. Saya juga suka bisnis sampai sekarang ya, walaupun kecil-kecil. Kita punya modal sekian, beli harga dasarnya sekian. Nah, kita kasih untung. Mau ngasih untung 2 kali lipat juga terserah, asal konsumennya berani dan fisik barangnya ada, kan begitu. Halal. Itu bukan markup anggaran. Makanya ketika kita misalnya membeli modal harga 5.000, kita mau jual 10.000. Halal. Asal si konsumennya apanya mau gitu, sesuai gitu kan. Tapi juga kalau misalnya dikasih harga 10.000 tidak laku, ya salah Anda. Kenapa orang-orang kebanyakan menjual 6-7.000, Anda menjual 10.000, ya nggak laku lah. Di situ hukum pasar, nggak masalah. Jadi kan saya kalau ada apa namanya orang yang memesan apa gitu, saya walaupun saya sekarang udah pendidikannya udah ini nggak masalah saya mah. Saya juga punya warung online, walaupun sekarang lagi off dulu sementara ya setelah anak saya menikah itu. Nggak apa-apa gitu kan. Beda dengan berpemerintahan. Berpemerintahan itu jelas catatannya, jelas aturannya. Jangan sampai di dalam anggaran APBD misalnya di situ muncul biayanya 3 miliar gitu kan, yang di 3 miliar, terus memang 3 miliar dikeluarkan, tapi yang dipekerjakan untuk 1,5 miliar, 1,5 miliar dikemanain gitu. Karena dulu misalnya pada saat penyusunan anggaran itu kan memang realnya 1,5 gitu, tapi karena punya kepentingan ABCD untuk hal-hal yang tidak legal, maka dimangkat menjadi 3 miliar, kan itu salah. Makanya kalau ada pejabat-pejabat politik yang terjerat, OTT segala macam, itu di bawahnya itu banyak orang yang merasa gerah, bukan merasa gerah, gelisah gitu kan. Lalu gimana ya? Karena dia punya apa namanya, punya transaksi mungkin dengan para pejabat itu gitu. Sehingga dia merasa terganggu. Ya, demikian. Nah, itu yang menjadi inti dari etika pemerintahan. Pertama adalah berkaitan dengan apa namanya, perilaku yang baik dan benar yang dilakukan oleh pejabat
politik pemerintahan, dan kedua adalah selalu terkait dengan pertanyaan apa yang sebaiknya saya lakukan, apa yang sebaiknya saya tindak, apa yang sebaiknya saya putuskan ketika ini berbicara mengenai etika pemerintahan. Nah, ini harus muncul dalam setiap diri orang atau pejabat-pejabat politik itu. Begitu ya. Jadi kalau orang Sunda mah lamun naon teh kudu mikir 2 kali gitu kan, ulah salancar gitu. Karena ketika kan ujung dari ilmu pemerintahan itu kepemimpinan ya, ujung dari kepemimpinan itu pengambilan keputusan. Jadi sebelum mengambil keputusan itu berpikir sekian kali impact-nya. Lebih baik mudaratnya atau manfaatnya. Lebih beresiko baik atau buruknya. Itu harus dipikirkan. Dan mulai sekarang Anda harus belajar itu. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan atau hal yang mau didiskusikan agar kita bisa lebih terbuka, ya. Kan kalau dari pemikiran saya aja belum tentu sesuai. Silakan. Halo. Izin bertanya, Pak. Ya, Atomi. Saya Pak Fikri, Pak. Oh, Fikri. Oh, di saya hijaunya Atomi. Ya, silakan Fikri. Ya, yang tadi Bapak jelaskan gitu ya, tentang money politik gitu, tentang kekuasaan, haus dengan kekuasaan gitu, Pak. Dan tindakan seperti korupsi gitu kan, terus suap-menyuap dari kalangan atas gitu. Itu sebenarnya itu dapat dibenahi tidak ya? Tapi kan dari yang kita lihat juga, misalnya dari lembaga masih bawah lah gitu, seperti desa, kepala desa gitu kan, udah suap-menyuap itu udah luar biasa gitu kan. Ketika money politik itu berjalan gitu, ketika rakyatnya disuap untuk memilih mereka gitu yang menyuapnya tersebut, itu kan dari kalangan bawah aja udah terjadi seperti itu. Terus cara membenahinya seperti apa? Kalau di kalangan bawah sudah ada, terus ya nggak heran lagi kalau udah di kalangan atas gitu, Pak. Bisa berat, bisa mudah ini sebetulnya, Fikri. Terima kasih, pertanyaan sangat bagus. Dan itu fenomena yang luar biasa. Makanya nanti saya minta tugas Anda menulis ini gitu, karena memang susah. Patologi itu udah jadi ini kanker. Di patologi birokrasi itu, penyakit birokrasi itu adalah satunya corruption. Dan perilaku itu celakanya sudah menggebiah uyah, jadi udah pandemik ya. Sebetulnya penyakit yang paling susah itu bukan corona ya, perilaku manusia ya. Jadi kalau saya tadi katakan bisa dipermudah, dipersusah, ya mudahnya gini, sebetulnya kembali kepada kita, Fikri. Tadi kan saya katakan siapapun gitu harus berpikir 2 kali untuk bertindak. Masyarakat juga sama. Sebelum dia bertindak, yang namanya nyogok itu benar atau tidak, yang namanya memberi sesuatu untuk tujuan tertentu benar atau tidak, gitu kan. Walaupun juga apa ya, ya benar yang kamu bilang, Pak, jangan di tingkat atas, di level bawah pun susah. Iya, Anda mau bikin surat keterangan untuk SKCK, Anda untuk membuat surat keterangan apa juga itu butuh duit walaupun free ya. Tapi ada yang free banyak gitu. Ada juga pemerintahan desa, pemerintahan kota juga yang ada gitu kan. Tapi kalau bandingannya jumlah yang baik sama yang buruknya banyakkan yang mana, itu yang sering kita rasakan kan. Nah, jadi kalau begitu Pak, bagaimana cara merubahnya? Pertama adalah tentu saja semua sektor harus melakukannya. Tapi kalau preventif itu di dunia pendidikan, harus dimulai dari dunia pendidikan. Jelas dari keluarga dulu, pasti itu, Pak. Pasti dari keluarga dulu. Keluarga itu baru pendidikan. Selain dirinya sendiri berusaha ya, kalau manusia udah dewasa bisa, tapi kan dalam pendidikan usia dini itu harus bisa dilakukan. Ya, tapi Allah juga mengatakan bahwa kalau anak dididik secara baik ya pasti baik, tapi belum tentu juga kalau anak dikasih makan dari hasil tidak baik. Jadi makanannya juga ngaruh, Fikri. Boleh dia kaya raya, boleh banyak duit banyak, dikasih pada keluarganya dikasih harta-harta haram, ya maka dampak berikutnya perilaku mereka. Makanya tidak sedikit orang korupsi gara-gara perilaku hedonis putranya, ya perilaku hedonis istrinya, kan begitu. Akhirnya karena membeli gengsi kan, membeli gengsi. Ya. Susah kalau orang membeli gengsi. Ya. Saya sampai hari ini masih jalan kaki, naik ojek, pakai angkot. Malu enggak? Ya.
Seperti itu ya. Kadang-kadang seperti itu. Itu yang pertama. Jadi dari keluarga, dunia pendidikan dari mulai usia Pak Dini sampai perguruan tinggi. Makanya saya selalu bicara idealis kepada Anda kan. Karena kewajiban saya gitu untuk menyampaikan. Lah masalah nanti di lapangan ini ya Anda silakan. Makanya saya memberikan keluasan Anda kuliah juga silakan, tidak juga silakan. Tapi saya punya treatment cara bagaimana Anda secara terstruktur gitu kan untuk membangun ini. Lembaga pendidikan. Ketiga adalah sistem, fikri sistem. Kan ada undang-undang anti korupsi, ada anti rasuah segala macam itu dibuat kan. Nah, cuman ketika itu sudah dibuat siapa yang melaksanakan ya kewajiban anggota dewan dari mulai pemerintah pusat sampai daerah itu mensosialisasikan dan bagi dianya sendiri jangan melakukan itu. Ya jujur kadang-kadang gatal ya ujung-ujung pengen nonjok juga sama orang yang berperilaku kayak gitu. Lu bikin undang-undang, dan lu sendiri yang melanggar kan rusak gitu. Makanya sebetulnya tidak gampang menjadi pemerintah. Jangan terlalu jauh deh, jadi RT aja susah. Untuk mengendalikan masyarakat yang RT kan paling cuma 40 sampai 100 warga lah gitu. 25 sampai katakanlah 100 rumah gitu kan. Susah itu. RW apalagi, lurah apalagi, presiden apalagi. Jadi artinya apa? Ada multi struktur itu yang harus berperanan. Multi sektor harus berperanan gitu. Nah, kalau dari mulainya harus bersama-sama, Fikri. Ya kalau Anda mengatakan, ada apa kan negara di dunia? Ada. Finlandia salah satunya, New Zealand salah satunya. Selandia Baru itu salah satu negara yang cukup baik. Kalau Anda mengatakan misalnya bagaimana di Arab misalnya, Saudi Arabia bagus, enggak juga. Karena saya pernah ke sana gitu kan, enggak juga gitu. Ya. Jadi itu ya. Jadi enggak bisa, memang harus multi aspek ya. Dari mulai mana mulainya. Kalau masih di kelurahan ya, kan Pak Lurahnya sendiri. Jadi pilihlah Pak Lurah atau Pak Kades yang memang punya misi ke depan. Saya merasakan loh sekarang di daerah saya juga sama. Sekarang udah ganti kepala desanya, lain perilaku pemimpin. Udah lebih baik, minimal yang saya sukai kan dunia kebersihan nih. Karena saya kalau di kampung itu selalu jogging pagi. Jogging pagi, jalan-jalan ke sawah gitu. Saya sengaja potret, upload biar kepala desanya tahu, masyarakatnya tahu. Sekarang udah berubah, udah tertata dengan baik gitu kan. Senang saya. Saya cuma mesem-mesem aja. Ya, saya tidak mengatakan dulu itu gara-gara saya mengunggah atau saya komen di medsos saya, enggak. Tapi ya ternyata mungkin visi dari kepala desa yang baru itu sudah beda gitu. Nggak apa-apa, itu kita dukung. Ya. Begitu Fikri. Liar ya, memang puyeng Fikri, puyeng dari mana mulai puyeng, tapi harus kita lakukan. Dan nanti jangan sampai juga ketika sudah katakanlah ketemu ada temuan KPK, OTT atau apapun bentuknya, kalau sudah masuk ke ranah hukum itu ya itu dilakukan dengan baik, jangan juga diperjualbelikan. Kan sering kita melihat orang-orang yang koruptor ketika di tahanan sana di Sukamiskin malah berlimpah ruah, kemewahan segala macam, kan itu rusak banget. Ya. Kalau ada begitu menimbulkan frustasi kita. Ya kadang-kadang saya sebagai dosen juga merasa seperti itu, tapi nggak bisa, kita harus tetap berjuang. Seperti itu. Gitu ya Fikri? Ya Pak, siap. Terima kasih Pak. Ya, Anda jangan hopeless, jangan apatis ya, tetap harus berjuang. Paling tidak untuk diri kita sendiri. Ya. Ya Pak. Jadi ini sekarang nih semua mahasiswa saya nggak tahu dari sejumlah mahasiswa yang ada di sini sudah punya SIM belum? Kalau belum punya, bikin SIM. Jangan nyongkok bikinnya. Coba pengen tahu gitu. Kalau Anda tidak lulus, ada saya punya ponakan di Pondok Gede. Wah, saya nggak lulus, nggak apa-apa, ikut lagi. Nggak lulus lagi, ikut lagi. Sampai ke 4 kali udah bosenin kali. Lulus akhirnya, dikeluarin tuh. Dia tidak ngeluarin duit. Kecuali yang diatur undang-undang. Gitu. Ya, memang ribet, memang susah gitu kan. Presiden punya mimpi untuk lebih baik, tapi di bawahnya enggak, ya susah juga. Harus semua lini. Oke, saya lanjut dulu ya, karena kita cuma 2 SKS ya, khawatir Anda juga ada kuliah yang lain. Baik. Nah, perhatian utama etika pemerintah apa? Membahas keutamaan yang harus dilaksanakan oleh pejabat pemerintah apa? Apa yang harus dilakukan? Gitu. Membahas keutamaan, priority program. Nah, itu yang pertama. Kedua adalah merealisasikan nilai-nilai. Tadi norma-norma, aturan-aturan, baik pada kelembagaan, ya, maupun terhadap nilai di dalam pemerintah, regime values-nya.
Ini yang terkadang konsistensinya ini yang apa namanya susah dilakukan. Dan yang ketiga adalah membahas masalah utama dalam hal pelaksanaan kekuasaan, terutama yang tadi kita bahas nih, korupsi, kolusi, dan nepotisme harus betul-betul di bumi hanguskan. Ya sebetulnya mereka yang menjadi pejabat politik, apakah dari mulai kepala desa sampai presiden, anggota dewan, BPD, apapun dewan, itu bisa hidup layak, negara sudah mengatur kok gajinya berapa, tunjangannya berapa. Nah menjadi koruptor itu karena mereka punya tadi syahwat kekuasaannya, syahwat materialistisnya tinggi gitu ya, itu susah. Makanya kan ini tidak cuma di pendidikan formal, di pesantren, di mana-mana itu perlu dilakukan perbaikan-perbaikan. Ya. Baik, nah ini relasinya. Bagaimana etika pemerintahan dan good governance? Di dalam good governance itu ada nilai-nilai etika pemerintahan. Ya, salah satunya misalnya muncul bahwa pemerintahan itu harus konstitusional, harus didasarkan pada undang-undang dasar, undang-undang, dan peraturan-peraturan teknis lainnya. Kedua adalah pemerintahan yang legitimate dalam proses politik dan administrasinya. Jadi keabsahan itu memang diakui oleh rakyat pemilihnya. Ya. Kota Bekasi sekarang misalnya ketika wali kota sudah tidak lagi ada, kemudian kemarin kan ada pelantikan. Kenapa perlu dilantik? Ya perlu dilantik sebagai pengganti. Kalau tidak, jangan ada kekosongan 1-2 hari juga tidak boleh. Maka segera dilantik jadilah wali kota. Menggantikan wali kota yang lama kan begitu. Itu harus legitimate. Ketiga adalah pemerintahan yang digerakkan pada sektor publik, swasta dan masyarakat. Jadi peran serta pemerintah, peran serta swasta, peran serta masyarakat itu perlu ada di situ. Jadi public, private dan society sektor itu harus betul-betul berperanan. Jangan melulu pada pemerintah saja, tidak. Kita juga perlu. Jadi untuk membangun yang tadi pertanyaan Fikri itu tidak bisa mengandalkan pemerintah. Pemerintah, masyarakat kita, tokoh-tokoh, swasta juga harus berperanan. Kan Anda kemarin ada catatan-catatan misalnya kita lihat di televisi ya, di medsos, salah satu alasannya kenapa kan ada turunannya tuh, bukan cuma sekedar OTT gitu, karena turunannya tentang pembangunan apa, pembebasan lahan segala macam itu kan. Di situ kan ada sektor swasta. Kalau sektor swasta tetap melaksanakan dengan jongkok-jongkok, Pak kalau tidak jongkok Pak nggak keluar, Pak izin segala macam, ya susah juga memang. Dan ini menimbulkan frustasi sebetulnya bagi kita juga. Ya. Di kita sih apa sih yang sudah menggunakan uang, mau kencing aja harus bayar. Makanya Erick Thohir itu kan sempat berkomentar kan. Cuman pertanyaannya apakah beliau baru tahu sekarang gitu bahwa yang namanya ke toilet di apa namanya di pom bensin harus berbayar, udah lama kali kan gitu kan. Nah cuman kan itu tadi di kita mah susah apa-apa berbayar. Apalagi kalau lain lagi kan kencing segini, BAB segini, mandi segini, ada lagi rate-nya kan. Itu baru di urusan kecil ya. Ya enggak? Kita masuk ke belokan di perumahan, bawa kendaraan mobil gitu. Plit. Dulu mah istilah polisi cepet, sekarang mah udah nggak laku tuh GoPay dilempar pula bisa itu. 2.000 kan. Parkir juga, ada orang ada parkir resmi 2.000 perak, ada preman datang mas 10.000. Harus dibayar di muka pula gitu kan. Nah, parah kita memang. Tapi itu agenda kita. Ya, jadi sebetulnya ujung dari filsafat pemerintahan yang paling berat itu ya di sini, di aksiologinya. Kemudian pemerintahan yang menguatkan fungsi-fungsi yang ada, baik dari public policy, pelayanan publik, otonomi daerah, pembangunan, mewujudkan pemberdayaan masyarakat, dan privatisasi sektor-sektor tertentu di dalam pemerintah. Ya, ini perlu ada penguatan-penguatan. Semua ini sudah dilakukan. Misalnya pelayanan publik, sudah ada yang namanya pelayanan terpadu satu atap, satu pintu, bahkan sudah ada mall pelayanan terpadu, kan seperti itu. Tapi kekeh aja masih ada hal yang tidak sesuai. Ya. Oke, ini prinsip-prinsip good governance. Ya, setidaknya ini bahwa ada pandangan lain juga banyak. Jadi prinsip-prinsip good governance itu penegakan hukum. Ya, jadi penegakan hukum itu beda ya dengan apa membuat aturan hukum. Menegakkan yang susah, implementasi yang susah. Akuntabilitas segala aktivitas publik atau pemerintah harus mampu dipertanggungjawabkan. Ya.
Menjalankan pemerintah yang demokratis, keterlibatan masyarakat, responsif. Jadi apa-apa harus peka. Kondisi-kondisi masyarakat harus peka pemerintah. Efektif dan efisien, jadi harus clear tujuannya. Bagaimana cara mencapainya? Efisien, ya harus jelas pembiayaan seperti apa, bagaimana cara menggunakan dan seterusnya. Berorientasi pada kepentingan umum, tidak kepada kelompok, golongan atau privat. Orang koruptor itu kan tidak kepentingan umum, tapi kepada pribadi dan golongannya. Penjalangan pemerintahan yang bersifat keterbukaan, open to public. Ya, makanya disarankan yang namanya pemerintahan itu harus punya media sosial, dan itu adalah media komunikasi mereka. Jangan tabu, nggak apa-apa, masyarakat punya hak kan untuk mengkoreksi, mengomentar segala macam. Ya, misalnya kan banyak ya komentar-komentar bagaimana Gubernur Jawa Barat kan juga unik ya. Di satu sisi dia bekerja, di satu sisi dia juga cukup modis, di satu sisi juga dia berperilaku seperti halnya memberikan contoh kepada anak-anak ke generasi seperti Z sekarang gitu. Ya itu ya kalau nggak begitu ya tidak bisa diterima oleh publik. Anda juga bisa melihat bagaimana Ganjar Pranowo atau siapapun lah, Deddy Mulyadi misalnya. Dia berusaha dekat dengan masyarakatnya dengan cara dia open to public. Kemudian pemimpin itu harus visioner, punya mimpi ke depan. Tadi yang saya katakan, Anda sebagai generasi Z, generasi penerus, itu harus punya mimpi. Harus punya idealisme, kalau tidak, aduh, rusak. Dan yang terakhir adalah dimilikinya rencana strategis. Sekian tahun ke depan, pemerintah Kota Bekasi akan menjadi apa? 5 tahun ke depan, seperti apa? Atau bagi Anda sendiri, Anda sekarang udah semester berapa? 5. Berapa tahun Anda harus selesai? Setelah itu Anda berkarir di mana? Lalu bagaimana? Itu harus punya. Saya melakukan itu dari dulu. Dari SD saya melakukan itu. Jadi hope itu harus ada. Bahkan kalau saya itu selalu tulis tuh di tempat kosan saya dulu zaman saya kuliah, tulis. Tahun ini sarjana selesai, tahun ini dapat apa, tahun ini apa, tahun ini. Terus sampai sekarang saya masih melakukan. Ada satu mimpi saya yang sekarang saya wujudkan. Sebelum usia 55 tahun saya harus mencapai itu. Sekarang udah 52 tahun nih, mudah-mudahan 55 tahun tercapai. Dan itu motivasi buat kita. Lah kita biarin aja deh Pak, bagaimana apa adanya, ya udah kalau begitu mau bagaikan apa? Daun jatuh terima angin, bagian kapas tertiup, ya nggak bisa. Ya. Tetap prinsip-prinsip ini harus dilakukan. Di dalam politik, di dalam pemerintahan, dalam kehidupan kita harus jelas rencananya, jelas goalnya. Jadi sehingga apa? Tindakan kita sesuai dengan yang kita punya target. Ya. Baik, saudara-saudara. Nah, ini adalah prinsip negara hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ya. Ini sebetulnya juga terkait dengan apa namanya tadi yang good governance ya. Ada supremasi hukum, persamaan di dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan. Makanya bisa pembatasan kekuasaan nampak ya. Tidak boleh yang namanya kepala negara, kepala daerah lebih dari 2 kali. Dikhawatirkan akan muncul otoritarian akan muncul. Akunya akan muncul. Dominasinya akan muncul. Oleh pemerintahan yang independen itu tidak berbasis pada kelompok-kelompok tertentu. Nah, tapi di kita paradigma itu menjadi hilang karena munculnya misalnya ada tim sukses segala macam. Nah, susah juga itu kan. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara yang muncul. Sekarang lagi ramai itu PTUN hukum terkait dengan kedosenan nih lagi ramai. Bagaimana seseorang apalagi seperti saya di perguruan tinggi swasta susahnya menjadi guru besar gitu karena ada aturan ABCD segala macam. Nah, peradilan tata negara, pelindungan hak asasi manusia ya dan seterusnya. Ini prinsip-prinsip negara hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan ini harus dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan di dalam pemerintahan. Baik. Nah, dalam implementasinya etika pemerintahan setidaknya berkaitan dengan fungsi-fungsi pemerintahan. Misalnya, etika pemerintahan dilaksanakan dalam proses perumusan kebijakan. Kenapa, Pak? Kan sering ya kita bikin perda, undang-undang, dan lain-lain, sering ada nilai-nilai tertentu disusupkan masuk di situ. Berubah satu kata akan berubah semua. Menjadi masalah. Tapi kalau orang didasarkan pada etika pemerintahan yang baik, tidak ada pikiran karena dirinya, kelompok, tapi berpikiran holistik. Ya, nasionalis. Seperti itu.
Etika dalam pelayanan publik, ya, public service etik itu ada macam-macam. Berorientasi pada pelanggan, pelanggan adalah raja, berdasarkan SOP, dan seterusnya banyak sekali itu. Harus selalu senyum walaupun kita sedang sedih, kan seperti itu ya. Nah, itu etika ya. Kemudian etika di dalam pengaturan dan penataan kelembagaan, membuat struktur kementerian apa yang baik ya, mana yang digabung, mana yang tidak, di daerah pun sama. Itu harus etika. Jangan karena gini, kepala daerah terpilih kemudian merubah struktur ya karena untuk mengisi orang-orang yang menjadi tim sukses dia, ya nggak boleh. Membuat struktur itu didasarkan kepada kebutuhan publik atau masyarakat, barulah diisi oleh orang-orang profesional. Jadi struktur itu tidak diisi orang-orang yang mau menjabat, tapi orang yang mau bekerja. Karena siapapun mau jadi pejabat gitu, tapi bekerja belum tentu gitu. Dia nggak sadar kalau nanti itu akan dihisap itu apa yang dilakukannya. Ya nggak boleh. Jadi seseorang duduk di dalam jabatan itu karena memang dia diamanahi. Bukan dia belum tentu dia mau. Tapi karena diamanahi, orang yang memberi amanah punya keputusan bahwa ia layak dan memang punya hak gitu kan. Itu. Ya. Kemudian etika pemerintahan pun berkaitan dengan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi terus, ya ini pertanyaan Fikri tadi harus terus. Saya tiap tahun ngomong kayak begini, ya terus lakukan setiap generasi. Nggak bosan-bosan mengingatkan untuk kebaikan. Etika dalam pemberdayaan masyarakat pun sama. Masyarakat sering kan sekarang ada BLT, ada pelatihan, ada dana modal. Itu pergunakan harus masyarakat. Bahwa masyarakat ada yang menggunakan tidak sesuai dengan itu, ya kewajiban kita mengingatkan kembali, mengarahkan kembali seperti itu. Dan etika di dalam kemitraan antara pemerintah, swasta, masyarakat. Ya, partnership itu penting ya. Makanya ada kontrak-kontrak, ya, kerjasama MOU. MOU itu harus menjadi win-win ya, menang-menang, nyaman buat semua pihak. Ya. Nah, kadang-kadang di dalam pemerintahan, baik di dalam pemerintahan daerah, kabupaten, kota, desa, kadang-kadang ini peluang-peluang MOU itu tidak dioptimalkan. Kalau di situ ada ruang-ruang yang kita tidak punya, ada di tempat lain, itu bisa kita saling mengisi. Kita punya, orang lain tidak punya, kita bisa share each other. Nah, Anda semua juga masih sama. Anda jangan merasa Anda paling, Anda yang paling merasa saya lebih. Enggak, semua bisa saling mengisi. Atau Anda, saya mah nggak mampu Pak, saya mah bodoh Pak. Nggak ada orang yang bodoh. Yang ada adalah orang yang tidak mau belajar. Ya, saya selalu bilang kepada mahasiswa, hidup ini adalah belajar. Dan hidup ini harus naik kelas setiap hari. Paham ya? Jadi saya berulang-ulang saya mengingat seperti ini, masih kekeh aja ada yang masih tidak mengunggah tugasnya segala macam. Ya sudah, itu kan pilihan Anda. Jangan salahkan saya kalau Anda tidak lulus nanti. Kan begitu ya. Jadi kewajiban saya mengingatkan. Kalau Anda tidak melakukan, itu pilihan Anda. Karena hidup ini pilihan. Dan pilihan itu siap dengan resikonya atas pilihan itu. Baik. Silakan final kalau ada hal yang mau didiskusikan terkait dengan etika pemerintahan sebagai kajian dari filsafat pemerintahan. Pak, izin Pak, saya mungkin menambahkan saja ya Pak. Ya, Aswan. Ya, perkenalkan nama saya Aswan Najari Sopiandi. Kita kan berbicara tentang etika pemerintahan ya Pak. Ya. Etika pemerintahan ini menurut saya akan selalu dikaitkan dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hak dasar Pak, yang dimiliki oleh setiap warga negara sebagai makhluk sosial. Ya kan? Etika pemerintahan menurut saya sebuah keutamaan yang tentunya harus atau wajib dilaksanakan oleh elit pejabat publik maupun staf pemerintahan. Menurut saya dikarenakan wujudnya etika pemerintah ini merupakan aturan yang sudah tertulis di dalam Undang-Undang Dasar maupun di dalam Pancasila, Pak. Betul, ya. betul. Saya mengambil sedikit kesimpulan, Pak, bahwa etika pemerintahan memiliki sebuah tujuan ataupun misi tertentu dalam keeksistensian atau kehadiran etika tersebut, Pak. Iya, di dalam pemerintahan menurut saya agar menciptakan atau membuat setiap pejabat elit politik dapat bersikap jujur, siap melayani, berjiwa besar, amanah, rendah hati, dan bahkan menanamkan sikap-sikap agar setiap pejabat politik untuk siap mundur dari posisi yang dijabat di publik saat ini jika pejabat tersebut dibuktikan melakukan kesalahan, Pak. Menurut saya dalam konteks etika pemerintahan, Pak. Mantap, luar biasa, tuntas buat Anda, Aswan, bagus ya. Terima kasih.
Si Aswan sudah bisa bagaimana dia merelasikan antara filsafat, etika pemerintahan, dan perilaku pemerintahan, dan dia sudah membuat conclusion yang sangat bagus. Ujung dari etika pemerintahan tadi adalah perilaku pemerintahan yang baik sesuai dengan undang-undang dan seterusnya. Dan kalau ternyata dia melanggar, dia harus dengan rela menyerahkan, mengakui bahwa saya salah. Dan budaya itu, pengakuan atas kesalahan itu di kita sangat lemah dan kurang. Terima kasih Aswan sudah membantu saya. Baik ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Juga masing-masing yang lain juga bisa punya konstruk pemikiran seperti itu. Baik, bagus ya. Nah, ini bonus buat Anda semuanya. Tugas ya. Jangan takut dulu, jangan takut. Ini adalah sebuah penawaran ya. Karena memang ada kewajiban ujian akhir semester ini harus ada tugas. Jadi mohon diperhatikan kepada semua mahasiswa, jadi Anda membuat paper ilmiah atau artikel ilmiah. Yang ilmiah itu pasti harus ada datanya, contoh-contohnya, harus ada teori-teorinya, konsep-konsepnya, ya seperti itu. Tema besarnya adalah seperti halnya yang sudah kita diskusikan tadi. Tema besarnya adalah peranan etika pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Ya, seperti itu tema besar, judulnya terserah Anda. Ya. Nah, ini bisa Anda mengambil pada level pemerintah pusat, pada sektor tertentu silakan, kabupaten silakan, kota silakan, provinsi silakan, desa atau kelurahan silakan, terserah Anda. Ya. Kemudian sistematikanya bagaimana? Ya, kalau mengenai topik atau judul, Anda boleh share ke saya di grup, boleh. Pak, saya ingin ngambil judul ini. Nah, saya akan koreksi baiknya begini, akan seperti itu. Ya, agar ada pembelajaran. Kalau Anda berkenan, silakan di grup ya Anda sampaikan ya. Terus sistematika penulisannya, tulisannya huruf Arial 11 ya. Arial 11 spasinya 1,5 ya. Dan rata kiri kanan. Ya. Jumlah kata atau word-nya biar ideal 5.000 sampai 7.000 kata di luar daftar pustaka dan di luar halaman muka. Ya, pokoknya konten isinya dari mulai abstrak sampai dengan simpulan dasar itu 5.000 sampai 7.000 kata. Gitu kan? Itu ya. Terus susunan sistematikanya apa? Terdiri abstrak. Abstrak itu kan udah konstruk ya, udah simpulan dari mulai itu udah kristalisasi di seluruhan paper Anda. Kemudian setelah abstrak Anda menulis poin 1 atau A itu latar belakang. Background seperti apa? Kemudian berikutnya permasalahan atau rumusan masalah yang Anda kaji itu apa? Pertanyaannya apa seperti apa? Kemudian Anda juga ada bagian yang membahas mengenai kajian teorinya, apa? Konsep-konsep yang didiskusikan terkait dengan Anda bahas itu apa? Kemudian metode penulisannya seperti apa? Metode kajian seperti apa? Nah, ini misalnya Anda menggunakan pendekatan kualitatif kah, kuantitatif kah, bagaimana cara memperoleh informasi data yang Anda tulis gitu kan. Saya mempelajari dari berbagai kejadian di harian apa, pada tanggal berapa sampai berapa gitu, dari web siapa dan seterusnya. Silakan Anda tentukan. Kemudian bagian berikutnya adalah pembahasan dan analisis. Nah, ini yang paling penting. Nah, jumlah pembahasan dan analisis harus lebih banyak dibanding yang lain. Jadi jumlah ini harus berapa persen? Ya antara 40 sampai 60% tersendiri. Jadi kalau jumlah katanya, kalau dilihat dari jumlah word dari 5.000 sampai 7.000, mungkin sedikit-dikitnya di situ itu 2.000 kata. Nah, jadi idealnya ya 2.000 sampai, tergantung Anda jumlah totalnya berapa. Kalau totalnya 5.000, di situ 2.000 sampai, misalnya 2.000 sampai 3.000 kata di situ. Ya. Begitu. Kemudian Anda membuat simpulan dan saran jika ada. Ya. Baru terakhir itu referensi atau daftar pustaka. Ya. Daftar pustaka atau referensi ini ya minimal 5 buku, minimal, boleh lebih, yang relevan ya. Kemudian minimal 5 artikel yang relevan. Ya, seperti itu. Daftar pustaka atau referensi ditulis dengan model apa style. Ya. Apa style seperti apa? Anda silakan googling ya. Itu menemukan pendekatan asosiasi psikologi ya. American style ya. Kemudian setelah selesai semua Anda unggah di dalam Google Classroom yang saya siapkan sebelum UAS. Jadi terserah UAS tanggal berapa, maka 1 hari sebelum UAS sudah diunggah pada jam 00 malamnya. Jadi besok UAS malamnya 00 ya, seperti itu. Ya, jadi sangat apresiatif, nanti tetap semua akan saya memberikan apresiasi nilai sesuai dengan tugas, tapi kalau yang luar biasa dan bagus itu dipastikan akan bonus dari saya,
nanti saya akan langsung dapat nilai A gitu kan, dan kemudian saya akan sama-sama bermitra dengan saya untuk saya submit di salah satu jurnal ilmu pemerintahan. Demikian ya. Silakan kalau ada pertanyaan atau hal yang mau didiskusikan atau Anda yang belum paham. Kita masih punya waktu 5 menit. Bapak, maaf Ya. interupsi. Tadi yang slide ke-8 saya belum capture, Pak, karena sambil ngeresum juga. Oh, Ya. ya, Oke. silakan. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Silakan yang lain. Saya izin stop share dulu kalau begitu ya. Silakan saudara-saudara, kalau ada hal yang mau ditanyakan yang tidak dipahami. Karena sejak hari ini dan seterusnya sampai kepada pertemuan ke-15 barangkali itu ada Anda melakukan riset kecil, gitu, menulis dan seterusnya. Ini pertemuan ke-13, pertemuan ke-14 kita ketemu, sekedar mereview saja sambil ada materi yang saya sampaikan ya. Saya ada materi yang disampaikan, satu sesi lagi, dan saya akan mereview apa yang sudah Anda dapatkan. Jangan dibiasakan Anda membuat tugas deadline SKS sistem kebut semalam, karena hasilnya tidak akan maksimal. Ya. Dan nanti juga saya akan, kalau saya memungkinkan, saya akan diuji Turnitin juga tingkat kemiripannya ya. Nanti akan saya cek kalau yang maksimal itu 30% lah kesamaan dengan dari sumber tertentu. Jadi kalau Anda duplikasi bisa ketahuan. Ya. Jadi toleransinya sampai 30% maksimal. Baik, masih ada hal yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Halo? Mungkin saya mau bertanya, Pak. Ya, Hasan. Ya, saya mempunyai pandangan, Pak, bahwasanya etika pemerintahan dalam mengimplementasikan zaman sekarang ini menurut saya sih para pejabat atau elit-elit politik udah tidak mementingkan itu, Pak. Karena apa? Karena yang terjadi di dinamika yang terjadi pada saat hari ini pun ternyata masih banyak pejabat-pejabat yang mengalami atau melakukan praktek-praktek KKN, terus kayak menyelewengkan kekuasaannya gitu, Pak. Bagaimana pandangan Bapak dalam hal ini, Pak? Bagaimana caranya untuk agar pemerintahan ini sadar bahwasanya perlu mengimplementasikan etika pemerintahan, Pak, di dalam segi ranah good governance, Pak. Baik, bagus sekali pertanyaannya, dan itu memang keresahan kita bersama. Ada dua yang kita lakukan. Pertama adalah bagaimana mereka yang berasal dari pejabat politik ya. Pejabat politik yang dimaksud adalah yang dipilih melalui apa namanya? Yang dipilih melalui pemilu kada, pemilu legislatif ya, pemilu eksekutif gitu, seperti itu. Maka kewajiban partai politik sebetulnya. Jadi yang benar itu kudu partai politik dulu yang benar, karena dia sebagai organisasi untuk mengingatkan kader-kader yang duduk di pemerintahan. Jadi ketika pemerintahan berperilaku itu monitoring pertama itu adalah partai politik. Jadi partai politik harus punya apa namanya? Rentang kendali ya, mengingatkan. Kan di dalam partai politik juga ada yang namanya dewan penasehat, dewan pembina, itu harus sesuai dengan ranahnya. Kalau daerah-daerah gitu, jangan partai politik jangan hadir nanti menjelang pemilu saja, tidak. Hari-hari dia itu adalah semacam kliniknya bagi pejabat publik kalau ada permasalahan. Bukan malah partai politik bergantung kepada pejabat publiknya, tidak. Pejabat publik itu dikontrol oleh partai politik. Apalagi yang kedua, kontrol politik atas tindakan pemerintah oleh masyarakat. Kita sebagai masyarakat harus melek politik, harus melek pemerintahan. Jangan a priori, jangan apatis. Nah, karena diingatkan caranya macam-macam, harus ada keberanian lah memunculkan di ide-ide Anda, di status Anda, nulis di harian, nulis di blog Anda, nggak apa-apa. Atau kalau perlu juga Anda menyurati dan seterusnya. Karena itu hak masyarakat. Ya, begitu. Nah, berikutnya lagi adalah yang kedua adalah pejabat administratif, birokrat, aparatur sipil negara.
Nah, rekrutmen sekarang calon-calon ASN jauh lebih berat sekarang, banyak sekali, dan itu kejujurannya sangat tinggi. Jadi kalau Anda misalnya sekarang ngehonor di daerah, jangan berharap Anda jadi PNS, sudah tidak lagi peluang itu. Nah, jadi sekarang harus hanya satu. Jadi tes nasional berbasis CAT, udah komputer bisa langsung ketahuan saat itu juga. Nah, jadi sudah itu sistem rekrutmen harus benar, ya. Baru setelah sistem rekrutmen harus benar, di dalam pemerintahan itu harus ada pembinaan-pembinaan secara berjenjang. Makanya ada pengawasan atasan langsung, pengawasan melekat, pengawasan oleh inspektorat, oleh BPKP, itu harus dilakukan terus. Cuman memang gitu kan, orang-orang yang mengawasinya bagaimana Pak di lembaga-lembaga itu juga bagaimana mungkin lantai akan bersih kalau sapunya kotor gitu kan. Nah, lagi-lagi ya ujungnya dari semua itu adalah hukum. Jadi hukum itu harus kuat, Aswan. Tindakan-tindakan atas pelanggaran itu harus betul-betul dilaksanakan kalau ada pelanggaran oleh penegak hukum dari mulai kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Jadi fungsi peradilan sangat penting. Nah, itu ujungnya, endingnya sebetulnya di situ. Jadi kalau kita tadi di masyarakat, di lembaga sekolah itu kan preventifnya. Tapi kalau sudah ada pelanggaran, itu bagaimana yang namanya peradilan berperanan secara maksimal. Begitu Aswan. Iya Pak, saya sepakat juga Pak mengenai hukum tentang yang Bapak sampaikan tadi, bahwasanya tuh pejabat yang korupsi itu seperti yang ditayangkan di TV itu tidak ada keadilan dalam ranah maksudnya hukum sosialnya Pak. Misalkan kayak borgol pas kehadiri KPK gitu kan, nyatanya dia itu bebas-bebas saja melangkah gitu Pak dalam realita sosialnya di berita gitu. Maksudnya nggak ada hukuman untuk dia ke masyarakat gitu, masyarakat melihatnya gitu Pak, melenggarkan hukuman saja gitu menurut saya Pak. Iya, ya itu yang salah. Makanya konsisten di dalam penegakan hukum betul. Karena kan masyarakat sekarang sudah banyak yang melek ya, sudah melihat ya seperti itu, betul. Oke. Baik, terima kasih. Sangat senang kuliah kita hari ini karena ada respon dari mahasiswa. Beberapa mahasiswa walaupun tidak banyak juga memberikan respon dan responnya sangat baik. Saya kira selanjutnya silakan Anda membuat resum pada materi kuliah kita hari ini dan silakan Anda submit di dalam Google Classroom. Saya tunggu sekarang jam 9, saya tunggu sampai jam 1 siang. Cukup lama, masih ada 4 jam Anda untuk membuat resume dari saya. Tidak ada alasan untuk tidak mampu. Ya, demikian saya kira. Terima kasih banyak ya. Saya mohon maaf kepada saudara-saudara mahasiswa. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama.